Sahabat Solmat, salam gaskan. Ya, seperti teman-teman mungkin ketahui bahwa pada hari ini 2 atau 3 orang tim daripada Gaskan sementara mengantar surat ke Komisi 3 DPR RI dalam rangka melakukan tindak lanjut follow up sehubungan dengan tuntutan kita di hari H saat aksi damai di 4 Februari 2025 ya. Dan teman-teman 3 orang sudah berangkat menuju ke Komisi 3 DPR RI pada sore atau siang hari tadi. Nah teman-teman, saya juga mau memberikan suatu informasi bahwa seperti mungkin teman-teman sudah ketahui dalam VT, dalam YouTube yang beredar bahwa pada hari tanggal 4 Februari 2025 tersebut, di hari dimana kita melakukan aksi damai atau Gaskan melakukan aksi damai. Nah, Komisi 3 yang menemui kita adalah Bapak Profesor Asmi Saputra, dan beliau juga itu adalah saksi ahli ketika sidang perkara Vina ini, sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon ya. Dan ini memang sesuatu hal kebetulan, tetapi katakanlah itu menguntungkan. Nah, sebelum teman-teman berangkat, saya itu sudah memberikan pesan WhatsApp ke beliau ya. Mohon izin bahwa kita pertama-tama itu memperkenalkan diri dulu siapa saya, karena memang itu baru kali pertama saya menghubungi beliau. Setelah baru mendapatkan nomor telepon ataupun nomor WhatsApp-nya, saya coba untuk hubungi beliau, memperkenalkan diri saya siapa, dan mengingatkan poin di mana pada waktu itu kita rencana meminta untuk diadakan rapat dengan pendapat umum atau RDPU. Dan pada kesempatan tersebut juga saya meminta atau mengingatkan perihal RDP tersebut. Dan bahkan saya juga menyampaikan kembali kepada Bapak Prof Asmi Saputra bahwa pada hari ini atau siang ini 3 orang tim daripada Gerakan Suara Keadilan Netizen atau Gaskan akan memasukkan kembali surat yang berisi bahwa kami mengingatkan ataupun memohon kapan kira-kira RDPU ini bisa terrealisasi untuk dijalankan ya. Karena sudah sampai hari ini persis, di hari Selasa ini 2 minggu pas setelah kita aksi damai. Dan puji Tuhannya, syukurnya dijawab oleh beliau ya. Walaupun narasinya itu agak sedikit normatif, bahwa disampaikan silahkan Pak, silahkan Mas untuk memasukkan suratnya tersebut, dan biar mendapat atensi dari pimpinan Komisi 3 dan mendapat arahan dari pimpinan Komisi 3 ya. Jadi walaupun kelihatan normatif, tetapi ya itu cukup membuat kita nyaman karena mendapat balasan dari Prof Asmi. Bahkan terakhir dikatakan ya, tetap semangat ya teman-teman. Nah ini yang membakar kita ya, dikatakan tetap semangat ya teman-teman. Mudah-mudahan ini suatu signal yang baik, suatu indikasi yang baik bahwa beliau dalam hatinya itu benar-benar mendukung kita teman-teman dari Gaskan, Gerakan Suara Keadilan Netizen, di dalam memperjuangkan kasus 7 terpidana kasus Vina Cirebon ini ya. Dan seperti kita ketahui bahwa memang karena beliau itu adalah saksi ahli pada saat sidang ini disidangkan, dalam sidang peninjauan kembali ya, tentu harusnya beliau secara hati tentu akan mendukung 7 terpidana ini, karena beliau adalah saksi yang meringankan terhadap 7 terpidana kasus Vina Cirebon ini ya. Jadi teman-teman, kita berdoa mudah-mudahan hasilnya baik ke depannya, secara khusus hari ini di mana ketua koordinator, sekretaris, dan juga tim keamanan ya, sementara mungkin sudah berada di Komisi 3 DPR RI atau mungkin di kantor DPR RI untuk menyerahkan surat permintaan untuk dilakukan atensi terhadap permintaan rapat dengar pendapat umum yang Gaskan adakan ataupun mintakan ya. Tetapi terakhir yang mau saya sampaikan sama teman-teman bahwa kita terus berharap, berdoa, dan mengupayakan yang terbaik, dan tetap kawal kasus ini, tetap berikan atensi, sebarkan, beritakan kepada yang lain-lainnya, minta supaya teman-teman terus aktif memberitakan perihal kasus ini, perihal dukungan terhadap 7 terpidana ini, sehingga masyarakat Indonesia kembali menjadi satu kesatuan
untuk terus mendukung 7 terpidana ini, dan kita berharap RDPO-nya bisa segera terrealisasi. Kita akan kawal terus, saya juga akan terus memonitor melalui Prof. Asmi Saputra. Mudah-mudahan ada kabar baik dari beliau. Paling tidak sudah ada komunikasi ya antara saya sebagai penanggung jawab utama Gaskan dengan beliau anggota Komisi 3 DPR RI yang dulu pertama kali menerima tuntutan kita atau mendengarkan ketika saya membacakan 7 poin tuntutan gerakan suara keadilan netizen pada saat kita aksi damai. Teman-teman tetap semangat, keluarga 7 terpidana tetap semangat, dan kita bekerja terus mengupayakan pembelaan terhadap 7 terpidana kasus Pina Cirebon ini. Salam keadilan, Gaskan. Menuju gedung Komisi 3 DPR RI bersama Gaskan. Ya, Gaskan. Iya. Yang memang sudah lepas, yang sisa kata-kata yang sudah sempat pocong itu Pak, yang ramai di televisi. Mungkin itu garis besar yang kami tuntutkan Bapak-Bapak yang terhormat, dan mungkin ada yang mau disampaikan oleh Bang Firdaus. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya, abang-abang saya. Jadi ini bentuk kekhawatiran kami sebagai praktisi hukum tentang masa depan penegakan hukum di Republik Indonesia. Kenapa kami datang ke sini, mau bercapek-capek ya hari ini, kita banyak kegiatan tapi kita mau bercapek-capek mengawal mereka para korban, karena ini salah satu perkara yang belum diungkap di Indonesia, yang dari rentetan peristiwa hukum yang memang membuat presiden buruk bagi penegakan hukum di masa yang akan datang. Makanya saya nonton di sini, ini jangan sampai menjadi jurisprudensi ya, yang menjadikan hakim menentukan perkara berdasarkan hal yang sudah cacat administrasi seperti ini. Bapak bisa bayangkan, Ibtu Rudiana yang bersumber dari Sat Narkoba ya, menangkap 10 orang di tempat yang sama katanya. Mereka membunuh di situ, nongkrong di situ, 10 orang ditangkap juga tanpa sprint, dibawa ke Polres, lalu nyampe di Polres diketik sendiri oleh Ibtu Rudiana, diproses sendiri, lalu hasil ketikan Ibtu Rudiana itu, hasil proses dikasih ke Satreskrim yang akhirnya diberi sprint. Bapak bisa bayangkan, setelah kecacatan administrasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana, dibawa ke pengadilan P21 ya, kejaksaan, pengadilan, dan lain-lainnya, akhirnya disidangkan. Tetapi yang lebih parah lagi pakai kecacatan administrasi ini, ada beberapa saksi yang tidak datang ke pengadilan, diambil sumpah di pengadilan, tapi kesaksiannya ada di dalam amar putusan. Ini kan bahaya kalau menjadi jurisprudensi. Besok ada orang yang ditangkap ya kan, dihakimi tanpa saksi, bisa diputuskan karena ada jurisprudensi. Kita paham sistem hukum kita salah satunya adalah Anglo-Saxon yang mengacu pada jurisprudensi. Makanya saya bilang tadi di sini, saya mohon kebijakan Bapak-Bapak agar diadakan RDP, dan mungkin bagaimana surat yang kami bawa ini mau dijadikan amnesti, apakah surat ini menjadikan abolisi, silakan, monggo kersus sesuai dengan kewenangan Bapak. Kalau kita berbicara masalah hukum normatif, pasti kami akan dituntut untuk mengacu kepada PK. Tapi PK ini kan kami berbenturan dengan SEMA dan keputusan Mahkamah Konstitusi yang kontradiktum, Pak. Maka sebentar di sini harus bagaimana kami? Oke, ada peraturan Perma nomor 3 tahun 2023 yang mengharuskan bahwa ada 2 putusan pengadilan yang berbeda. Putusan pengadilan pertama yaitu putusan pengadilan yang dimenangkan oleh si Peggy Setiawan ya, tentang peradilan. Itu ada putusannya, tapi putusan yang lain kami bisa cari, Pak. Ini kan lama, Pak. Dan itu harus ada legal standing, sementara kami bukan pengacara daripada si korban. Nah, kami menggunakan hak kami, kompetensi relatif. Kami tidak menggunakan kompetensi absolut, kami menggunakan kompetensi relatif sebagai masyarakat penggiat hukum yang peduli akan penegakan hukum ke depan ini. Karena asal 100 hari. Baik, kami mendukung, saya juga kader dari Gerindra, ini kader dari Gerindra. Kami akan berjuang bersama Gerindra untuk menegakkan ini. Kami akan menjalankan program-program Pak Prabowo, walaupun kemarin saya nyaleknya di P3, Pak. Karena di kuota di Gerindra nggak ada, saya nyalek P3, saya kembali ke Gerindra. Jadi seperti itu, Pak. Jadi mohon maaf sekali lagi, kedatangan kami ini bukan bermaksud untuk mengganggu bapak-bapak, tapi ini bentuk kami ini mau, kalian besar, Pak. Kalau ada banyak jurisprudensi di Indonesia ini,
maka undang-undang itu akan dikangkangi oleh jurisprudensi, Pak. Oh, sebentar di sini, mohon maaf sekali lagi, mohon didengarkan ini, Pak. Karena ada beberapa kasus juga selain kasus ini akan kami bawa, termasuk kasus pembunuhan Subang. Termasuk kasus A, B, C, D akan kami bawa semua. Bapak, mari kita kupas bersama. Panggil Kapolri, panggil jaksa, panggil hakim dan lain-lain, kita duduk bersama di Mahkamah Agung. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Ya. Terima kasih Bapak, kami tentu sangat mengapresiasi atas kehadiran Bapak, atas perjuangan Bapak, juga pasti ada rasa yang diperhatikan di bawah tentunya sehingga Bapak bisa menyampaikan. Meskipun demikian Pak, kami di sini adalah tenaga ahli yang akan kami sampaikan kepada pimpinan tentunya. Surat ini kami terima, jadi tentu ada internal di pimpinan juga yang akhirnya terus memproses ini. Nanti kalau memang ada respon, kami akan segera menghubungi Bapak untuk penjadwalan itu. Segera akan kami kabari. Sekali lagi ya, kami sangat apresiasi atas kehadiran Bapak. Terima kasih. Ya, selain surat, saya sudah WA Bang Habibur Rahman karena beliau ada kegiatan lain, mungkin belum bisa terima hari ini. Surat ini mau dijadikan amnesti, mau dijadikan abolisi, monggo kerso Bapak yang tahu. Yang penting ada RDP, bisa masyarakat bisa melihat semuanya apa sih yang terjadi pasal ini, sehingga tidak mengagitasi pikiran kita semuanya gitu, Pak. Monggo kerso Bapak yang tahu. Yang penting ada RDP, bisa masyarakat bisa melihat semuanya apa sih yang terjadi pasal ini, sehingga tidak mengagitasi pikiran kita semuanya gitu, Pak. Monggo kerso Bapak yang tahu. Yang penting ada RDP, bisa masyarakat bisa melihat semuanya apa sih yang terjadi pasal ini, sehingga tidak mengagitasi pikiran kita semuanya gitu, Pak.